Salam sejahtera saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. The 7 steps, 7 anak tangga. Sekarang bagian kedua kan kita pikirkan tentang kebajikan. Namun sebelum kita lanjut, kita lebih dulu berdoa saudara. Kami bersyukur berterima kasih untuk waktu indah merenungkan firman-Mu. Tuhan tolonglah supaya kami diberi pencerahan, boleh mengerti, dimampukan untuk melakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9. Demikian firman Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, pada ketekunan kesalehan, pada kesalehan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, yang menjadi buta dan picik, karena dia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara, apa yang dikatakan oleh Petrus menjadi bagian menarik. Yang pertama sudah kita bicara iman. Maka tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Ingat, hidup kita bertanggung jawab untuk terus bertumbuh mengerjakan keselamatan. Tetapi ingat, apa yang kita kerjakan dalam bertumbuh mengerjakan keselamatan adalah berdasarkan bekal yang sudah diberikan Roh Tuhan kepada kita. Dan kita harus bertanggung jawab atas hal itu. Itu sebab kalau kemudian pembekalan yang sudah diberikan, kekuatan yang sudah diberikan, kita khianati dengan berbuat dosa, Tuhan marah pada kita. Karena kita sebetulnya mampu untuk tidak berdosa, bisa untuk tidak berdosa. Bukan karena kita, tapi Roh yang memimpin kita. Nah, oleh karena itu ketaatan menjadi kata kunci yang penting dalam hidup keberimanan. Ketaatan menjadi kata kunci yang mesti dipegang dalam hidup tiap orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah kita baca di dalam Alkitab menjadi sangat menarik. Tambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan adalah perbuatan baik. Saudara-saudara, saya suka ketika Yakobus mengingatkan orang Kristen mula-mula. Iman tanpa perbuatan mati. Bukan berarti kalau saudara berbuat itu tandanya beriman lalu selamat. Tidak ada perbuatan menyelamatkan. Tapi apa yang dikatakan Yakobus betul. Kalau memang engkau beriman pasti berbuat. Kalau kau tidak berbuat itu cuma pertanda engkau tidak beriman. Kan begitu. Orang beriman pasti berbuat. Ya, walaupun orang berbuat belum tentu beriman. Tapi orang beriman pasti berbuat. Nah, itulah berdasarkan iman. Sehingga iman tanpa perbuatan mati. Begitulah tambahkan kepada imanmu itu kebajikan. Perbuatan baik. Nah, perbuatan baik menjadi sesuatu yang penting, saudara. Perbuatan baik kita kepada orang-orang yang di sekitar kita. Maka waktu kita menambah kebajikan, perbuatan baik, ini menjadi penting. Pertama, tentu berbuat baik pada orang di sekitar kita. Oleh karena itu patut dipikirkan, saudaraku, kalau saudara suami, apakah saudara baik pada istri? Siapa tahu engkau aniaya istrimu, engkau ceraikan istrimu, masih berani bicara engkau baik. Itu sebetulnya memalukan. Dengan kekuasaanmu engkau menekan istrimu, itu kan sudah salah kan? Tidak pada tempatnya kita lakukan itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana orang bisa menekan istrinya masih bilang dia berbuat baik? Yang paling dekat dengan dia saja dia tidak bisa apresiasi. Ini kan menyedihkan. Ya. Maka di dalam lingkar tadi istri, begitu pula istri pada suami. Jangan-jangan engkau hanya merongrong suamimu. Jangan-jangan hidupmu tidak berkenan pada suamimu. Engkau mau-maumu sendiri. Di mana perbuatan baikmu terhadap pasanganmu? Kan ini jadi miris. Lalu orang tua pada anak dan anak pada orang tua. Anak mestinya hormat sama orang tua. Itu perbuatan baik yang harus. Tapi tidak dilakukan. Orang tua harusnya mengasihi anak-anak dan tidak menyakiti hatinya. Tapi justru jadi musuhan. Nah, relasi orang tua dan anak menjadi relasi yang patut untuk dipikirkan bersama. Nah, ini menjadi pemikiran-pemikiran tiap kita dalam kita melakoni hidup kita. Supaya kita jangan salah, saudara. Tapi berapa banyak orang Kristen serius, berapa banyak orang Kristen memperhatikan hal-hal seperti ini dan hidup bertanggung jawab secara penuh. Berapa banyak?
Karena itulah patut untuk kita berpikir, patut untuk kita merenung. Apakah kita selalu melakukan perbuatan baik? Pertama, inner circle, dalam keluarga. Karena itu apa hak seseorang kemudian menjadi pendeta? Apa hak seseorang untuk berkhotbah kalau urus keluarga saja tidak bisa? Ya, urus anak-anak tidak bisa. Kita tidak bisa cuci tangan lalu bilang itu memang anak-anak saya kacau balau semua. Tapi itu bukan saya. Entahlah kalau engkau jadi Pilatus. Mana boleh? Dosa anak ditanggung anak, betul. Dosa bapak ditanggung bapak, betul. Tetapi bapak atau orang tua tidak bisa cuci tangan terhadap kegagalan anak. Karena anak adalah hasil pembentukan di mana orang tua memainkan peran. Nah ini penting. Mata kita mesti terbuka. Seringkali gereja mengalami kegaduhan ketika fanatik pada seseorang. Sehingga tidak lagi mampu memandang kebenaran sebagaimana mestinya. Ini menyedihkan, saudaraku. Sehingga kita menjadi orang bebal yang kulit badak keras setengah mati. Pokoknya saya yakin ini bukan lagi kebenaran. Padahal kita bicara soal kebenaran. Perbuatan baik. Jangan sampai orang dunia berbuat baik, kalah ya engkau darinya. Malah engkau kurang baik berbandingkan orang dunia. Itu kan menyedihkan, itu kan mengerikan. Nah karena itulah patut untuk kita pikirkan. Karena itulah patut untuk kita ringkirkan bersama-sama. Bagaimana hidup kita menjadi hidup yang benar? Adakah perbuatan baik itu ada pada kita? Ini di perbuatan baik. Lalu yang berikutnya, apakah kita mempunyai kepekaan sosial pada lingkungan kita? Kadang-kadang kita orang Kristen lucu setengah mati. Kita diberkati kaya lalu bersaksi, puji Tuhan saya kaya. Tapi banyak orang miskin di sekitarmu yang tidak kau urusi. Banyak orang miskin di sekitarmu kasihan setengah mati. Bagi saya itu jomplang, saudara. Tidak bertanggung jawab. Padahal mestinya kita itu bertanggung jawab. Menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Memikirkan mereka. Bagaimana memberikan sesuatu yang layak buat mereka. Karena itu mestinya semangat kita. Itulah perbuatan baik yang sudah seharusnya. Kepada orang-orang di sekitar diri yang mengalami kesusahan. Kepada orang-orang di sekitar diri yang mengalami kesulitan di dalam kehidupannya. Patut kita menjalaninya, patut kita melakoninya, patut kita mengerjakannya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah, pikirkanlah, renungkanlah. Apa yang seharusnya kita kerjakan dalam kehidupan kita, apa yang seharusnya kita garap dalam hari-hari kita, supaya hidup kita betul-betul berkebajikan. Gereja bagaimana bisa tampil megah dan mewah di sekitar kekumuhan? Bukankah itu akan menjadi sesuatu isu yang mengerikan? Bagaimana engkau bisa berdiri tegar di sekitarmu penuh dengan kekisruhan? Di mana hadirmu? Selalu patut kita pikirkan, saudaraku. Ini menjadi pergumulan yang tidak sederhana. Ini akan menjadi isu yang sangat debatable. Tapi aktualisasi dari iman percaya untuk kita hadirkan bersama. Perlukan dinikmati oleh orang sekitar kita. Perlukan dirasakan oleh orang sekitar kita. Sehingga kehadiran kita adalah kehadiran yang bajik. Kehadiran yang baik. Oleh karena itulah perbuatan baik seperti ini. Menjadi perbuatan baik di mana gereja dikenal. Sungguh-sungguh gereja yang bersifat sosial. Dan bukan sebaliknya. Gereja tidak bisa eksklusif pada dirinya. Lalu bersekutu pada dirinya, eksklusif pada dirinya, merasa ini kami kelompok yang diberkati Tuhan. Kalau semua orang kaya berkumpul lalu rasa mereka diberkati Tuhan. Artinya apa? Orang miskin tak diberkati dong. Ini kan miris. Padahal Alkitab mengajar kalau engkau diberkati Tuhan dengan kekayaan, bantu saudaramu yang miskin. Bukan supaya kau yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya. Bukan. Supaya ada keseimbangan. Situlah peran kebajikan itu ditunjukkan dengan membagi apa yang ada pada kita. Yang kedua, perbuatan baik bukan saja bagaimana kita baik pada inner circle keluarga atau masyarakat di luar. Atau dalam pelayanan gereja atau lain-lainnya. Tapi ada yang kedua adalah kemampuan kita di dalam peka pada kesulitan orang lain. Tanpa kepekaan pada kesulitan orang lain, bagaimana mau bisa berbagi? Apakah engkau bisa menangis melihat orang yang miskin, sulit, setengah mati lalu terlantar? Mungkin engkau akan mau tolong tapi tidak berdaya. Tapi paling tidak adakah perasaan sedih? Atau engkau tutup kaca mobilmu, kau bikin hitam supaya tidak terlihat semuanya. Kau abaikan itu, kau bunuh perasaan, bisa saja.
Saya pergi ke Papua, berpikir untuk kita bangun sekolah di sana. Ketemu tiap orang, pergi satu tempat. Batin saya menangis, susah. Terlalu banyak orang yang sulit, yang susah dalam hidupnya. Mau tolong semua. Tangan ini cuma 2 dan tidak ada daya. Berapa yang bisa kita coba mau melakoninya? Pergi tempat lain sama saja. Tak perlu jauh-jauh, bahkan di Jakarta. Di sini gedung megah mewah ada, di sebelah sana orang terlantar. Malam kerlap-kerlip lampu bagaikan bintang yang indah. Tapi di pojok sana, di kaki 5 atau di emperan toko, ada orang tertidur berselimutkan alam, beratapkan bintang. Oh, saudaraku, tidakkah itu menjadi sesuatu yang menyedihkan? Adakah kepekaan pada kita? Orang yang berbuat baik itu perlu kepekaan, sehingga dia melihat dan merasa ini tanggung jawabku. Inilah maknanya hadirku. Inilah maknanya aku ada. Sehingga dia tidak hanya berkata beriman aku percaya kepada Kristus, tetapi dia lakukan inilah wujud percayaku. Nah, di sini kelemahan gereja. Kita berhenti pada statement of faith, kita berhenti pada pengakuan iman, tidak diikuti dengan perbuatan. Kita penuh dengan cerita, puji Tuhan, kita bisa bangun gedung, puji Tuhan, kita dapat tanah, puji Tuhan, kita bisa bikin ini itu. Tapi apa yang kita lakukan untuk yang lainnya? Oh, kami sudah berbagi. Berbagi apa ya? Oh, kami kasih beras untuk orang miskin, ada pembagian sembako, mengunjungi penjara. Bilakah? Sayang. Ternyata orang Kristen ada musimnya. Lu musim apa ya, Pak? Musim Natal, musim Paskah. Nah, baru di situ bagi-bagi. Paling top 1 tahun 2 kali musimnya. Padahal orang miskin setiap saat. Bagaimana menolong mereka untuk berubah? Hal itu bisa saya rasakan ketika kita mendirikan sekolah di pedesaan. Hanya saya lihat betul ya. Capek sih. Lelah. Belum lagi kita mesti subsidi uang. Jadi bukan saja fisik, tapi uang juga. Kita keluar uang. Mana ada proyek yang enak keluar uang terus-menerus. Tapi itu yang kita kerjakan. Tapi waktu lihat anak-anak itu. Lihat mereka berhasil. Lihat mereka menjadi orang-orang yang hebat. Lihat mereka kemudian bisa studi. Lihat mereka lulus dan jadi sarjana. Nangis. Nangis bukan sedih tentunya ya. Nangis bahagia. Oh God. Ini yang kita kerjakan beberapa tahun lampau. Anak-anak ini bisa terima bagiannya. Bisa terima kehormatan hidupnya. Lebih dari sebelumnya. Karena ada sekumpulan orang mau berbagi rasa. Mau berbagi apa yang punya. Punya kesadaran. Maka itu diperlukan orang-orang Kristen seperti ini, saudara-saudaraku. Bukan hanya menatap diri lalu memuji-muji diri. Itu salah. Tapi bagaimana dia berbagi diri dan menolong yang lainnya dalam kehidupan ini. Itu mesti. Karena itu pikirkanlah, renungkanlah. Inilah yang seharusnya kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Inilah yang seharusnya kita jalani dalam hari-hari kita melayani Allah. Tuhan yang hidup itu, Tuhan kita itu. Inilah yang harusnya kita kerjakan. Jangan pernah lari. Jangan pernah cengeng. Hidup ini memang tidak mudah. Hidup ini penuh kesulitan dan berat. Tapi bukan berarti jadi alasan untuk engkau tidak berbuat baik bagi sesama. Justru disitulah pentingnya. Kalau suasana tenang-tenang kau berbuat baik, apa hebatmu? Semua orang juga begitu. Tapi di kesulitan, kepahitan, kadang-kadang menimpa kita. Kita terus berbuat baik bagi orang, itu menyenangkan. Ayo kita berdoa. Tahun 2000 saya punya jantung, klepnya diganti. Bawaan lahir. Rasanya kadang-kadang bingung, Tuhan, saya melayani kok begini. Engkau berikan banyak kepercayaan, tapi engkau kasih aku sakit. Tapi Tuhan hebat ya. Ingat-ingat, apalah hebatnya si Bigman Sirait? Ya, Paulus itu melayani lebih hebat dari Bigman Sirait. Tapi dikasih duri pada dia. Masa aku mau protes? Sebaliknya aku malah merasa terhormat, boleh ngalamin, merasakan bagian kecil dari apa yang dirasakan oleh Paulus dalam melayani Tuhan. Tuhan terima kasih. Maka tidak ada alasan bagiku untuk tidak berbuat baik. Walaupun aku suka lucu karena ada saja orang bilang, kok pendeta bisa sakit ya? Lucu juga saudaraku. Kenapa kau bilang pendeta bisa sakit? Tuhan Yesus saja bisa mati. Tuhan Yesus saja dipaku tembusnya, tangannya itu keluar darah kok.
ditombak keluar darah. Siapa bilang tidak? Paulus setia melayani dikasih duri. Petrus mati tersalib kepala ke bawah. Timotius sepanjang hidupnya terlalu ganggu percenaan, tidak pernah beres. Semua pelayan-pelayan hebat itu. Dan mereka mengalami itu. Bukan itu bisnisnya. Tapi apakah mereka tetap berbuat baik? Apakah mereka tetap berbagi? Itulah ceritanya. Dan itu yang harus kita lakukan. Saya belajar dari para rasul bagaimana mereka hidup dan melayani Kristus Tuhan. Oh, puji Tuhan. Kita belajar untuk melakukan itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah, pikirkanlah, renungkanlah. Di kesulitanku, di pekahitanku, aku masih bisa pakai jas. Di kesulitan kepahitanku, aku masih punya barang-barang yang bisa kugunakan. Masih ada rumah, ada mobil. Bukankah Tuhan baik? Kenapa aku ribut lagi mau menambah itu? Mengganti mobil dengan mobil mewah, menambah rumah lebih besar. Kenapa mesti itu yang kupikirkan? Sekarang adalah bagaimana aku bisa berbagi pada orang lain. Kesadaran yang harus ditumbuh kembangkan. Itu perbuatan baik. Itulah kebajikan. Nah, oleh karena itulah hidup kita mesti menjadi hidup yang berkenan pada Tuhan. Itulah sebabnya bagaimana kita mesti mengerjakan semuanya di dalam kerangka bukan diri kita, tetapi Allah kita. Itu penting. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mesti terus mengukur diri. Kadang-kadang kita pasti cerita, si Anu itu baik loh, si Anu itu hebat loh. Ya, pertanyaannya, kamu baik apa enggak? Kita cerita, oh Yesus itu luar biasa loh, begini loh, begitu loh. Orang lapar dikasih makan, orang habis pestanya anggur, air jadi anggur dikasih. Puji Tuhan, Tuhan baik. Pertanyaannya, kau baik apa tidak? Kau khotbahkan yang baik-baik, kau khotbahkan perbuatan baik, kau khotbahkan bagaimana mestinya. Tapi kau sendiri tidak melakukannya, kan miris. Ingat Samaria yang baik hati dalam cerita Tuhan Yesus. Samaria itulah menolong orang yang terluka. Samaria itulah menolong orang yang susah. Imam punya 1000 asuh alasan. Jangan-jangan orang itu babak belur sudah mati, najis, nanti aku pegang mayat, lari dia. Lewi juga sama. Suku dari mana imam itu berasal. Lihat lagi, tak mau aku terlibat, nanti jadi masalah pula lagi. Pergi. Dari Yerusalem mereka sedang kembali ke Yeriko, itu ceritanya. Yerusalem pusat ibadah, Yeriko pusat perumahan. Dan Yeriko pusat perumahan mewah. Kesanalah para imam kembali. Artinya apa? Rumahnya di daerah mewah. Ngeri juga ya. Tapi hatinya sama sekali tidak mewah. Hatinya kere. Hatinya miskin. Tidak punya belas kasihan. Hati-hati. Saya berharap saudara tidak menjadi orang juga kaya hebat. Tapi jiwanya kere. Belas kasihannya kere. Jangan gitu. Ya. Jadi pertama, mari kita sebagai orang kebajikan berbuat baik di inner circle keluarga kita juga keluar. Yang kedua, bagaimana memupuk kepekaan, melatih kepekaan pada kesulitan orang yang ada di sekitar kita. Ya, itu kebajikan. Ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi bagian dari perubahan atau pertumbuhan satu kehidupan yang lebih baik. Nah, ini harus menjadi bagian orang Kristen. Saya pikir penting setengah mati. Kalau orang Kristen bayar pajak, harus dia ngerti pajak itu dipakai oleh negara untuk menolong yang lain. Karena itu negara, para pejabat yang dipercaya pajak, kalau memanipulasi, dia sedang menghabisi jatah orang miskin. Celakalah! Karena banyak orang miskin tidak dapat makan, karena disunat uangnya. Baik di departemen-departemen baik oleh pajak. Maka celakalah orang seperti itu, karena Tuhan akan menghukumnya. Apapun yang kau makan tidak akan pernah menjadi sehat bagi dirimu. Karena itu hak orang miskin. Air mata mereka berlinang. Mereka menjerit. Saya suka ketika kitab Injil menggambarkan. Ada orang-orang kemudian pada waktu akhir zaman sesudah menghadap kepada Kristus. Satu orang kemudian bilang, aku sudah ini, aku hebat. Stop. Pergi engkau pembuat kejahatan. Kau tidak memberi aku makan waktu lapar. Tidak memberi aku minum waktu haus. Tidak memberi pakaian waktu lancang. Lalu ditanya, bilakah guru? Lalu dia menjawab, waktu engkau mengabaikan orang susah di sekitarmu, engkau mengabaikan aku. Pergi. Yang satu lagi, engkau boleh masuk. Engkau memberi aku makan waktu lapar, pakaian waktu telanjang, minum waktu haus. Bilakah guru? Waktu engkau memperhatikan orang-orang susah, engkau sedang memperhatikan aku. Kalimat itu jelas, kalimat itu tuntas, kalimat itu lugas. Mau apa lagi?
Maka kemudian menjadi amat sangat teranglah bagi kita bagaimana Yesus Kristus memberikan dirinya, membagikan hidupnya kepada semua orang yang percaya, yang mau melakukan kehendaknya. Di mana kita hadir biar jadi berkat bagi semua orang. Di mana kita hadir biar menjadi satu kumandang bagi tiap orang. Itu penting. Maka camkanlah, lakukanlah. Inilah semangat kekristenan. Tambahkan pada imanmu kebajikan. Jangan cuma stand and faith. Jangan cuma rajin. Mari kita memuji Tuhan. Kita praise and worship. Begitu ya. Kita doa semalam suntuk. Waduh, ritual-ritualnya keren. Tetapi hidupnya hari-hari tidak. Tambahkan pada imanmu kebajikan. Karena iman tanpa perbuatan itu no. Itu Alkitab. Kalau engkau berani banyak berdoa satu malaman begitu kan, pasti engkau berani berbuat baik lebih lagi kan. Nah, orang doa 10 menit saja sudah bikin doa buat baik banyak ya. Apalagi yang semalaman, pasti banyak sekali yang dia perbuat. Lalu dia bilang, oh saya berbuat baik Pak, tapi gak perlu lapor-lapor orang. Siapa suruh engkau laporan? Memang tidak perlu laporan. Tanya nuranimu, tanya hatimu. Tetapi setiap orang yang berbuat baik, ya, dia bisa sembunyikan. Tapi orang lain tidak akan bisa sembunyikan. Yesus bilang sama yang disembuhkan, jangan cerita kemana-mana. Tapi saking bahagianya orang itu cerita, aku disembuhkan oleh Kristus. Yesus tidak ingin pujian. Dia tidak ingin naik hanya karena urusan itu. Dia berbuat baik karena semestinya. Tapi menerima baik sudah dilarang dosa cerita pun. Kebaikan itu terlalu menggelora, membuat dia berteriak, berapa bahagia mendapat kebaikan Kristus. Dan mereka cerita sana sini. Luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita saudara-saudara yang kekasih? Mari kita menambah perbuatan baik dan tidak pernah berhenti. Jangan bosan-bosan berbuat baik. Berbuat baiklah pada siapapun. Berbuat baiklah dimanapun, kapanpun. Pada Roma 13 dikatakan, jangan engkau berutang apapun pada siapapun, hendaklah engkau saling mengasihi. Dulu ayat ini dipelintir oleh banyak orang, dimanipulasi oleh banyak orang. Saudara orang Kristen dengar, tidak boleh utang, tidak boleh kredit, tidak boleh cicil, tak boleh kredit rumah, tak boleh kredit ini. Ya enak, jemaat tak boleh kredit, tapi pendeta terima perpuluhan. Dari jemaat banyak setengah mati, ya dia beli tunai. Tapi jemaatnya yang nyetor perpuluhan, terima gaji per bulan, tak pernah bisa beli apapun tanpa cicil. Jahat juga ya. Jemaat beli cicil tapi persembahannya diterima. Kalau memang jemaat mencicil itu tidak beriman, ya jangan terimalah persembahannya, kan begitu toh. Karena itu ya saya pikir ini hati-hati. Padahal yang dimaksud Roma 13 ayat 8. Jangan utang apapun pada siapapun, hendaklah saling mengasihi. Apa korelasinya utang dan kasih? Hanya satu. Jangan engkau berutang apapun pada siapapun, hendaklah saling mengasihi. Artinya, hendaklah hidupmu saling mengasihi. Dan engkau harus berbagi dalam konteks perbuatan baik tadi. Kenapa? Karena Tuhan sudah berbuat baik padamu. Kalau engkau tidak berbuat baik, sementara Tuhan sudah berbuat baik, engkau bikin hutang baru sama Tuhan. Itu artinya hati-hatilah. Supaya kita jangan membuat satu hutang baru kepada Tuhan, sehingga Tuhan menjadi marah pada kita. Hati-hatilah. Supaya kita jangan membuat sesuatu yang salah dalam hidup kita dan Tuhan tidak berkenan kepada kita. Nah, ini perlu kita jaga. Ini perlu untuk kita cermati hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi berkenan pada Tuhan dan perbuatan baik kita tampak nyata dan tidak ada yang bisa bantah. Jangan cerita perbuatan baikmu, tapi orang tidak akan pernah berhenti tidak bercerita tentang engkau. Biarkan orang menceritakan kebaikanmu. Karena kalau kau baik, pasti orang akan beritahu. Kalau kau penuh kebajikan, orang pasti cerita. Tapi kalau kau yang cerita, itu bahaya. Karena semua orang bisa membesar-besarkan kepalanya, membesar-besarkan dirinya. Saya pun bisa mengangkat-angkat diriku dengan apa yang ku perbuat. Lalu ku ceritakan, namanya saja cerita ya. Berlapis-lapis itu kan. Bisa bertambah-tambah, gak karu-karuan. Bumbunya mungkin lebih banyak. Jadi tidak penting kau dengar apa yang ku katakan. Tapi penting kau buktikan. Memang begitu apa bukan. Ini juga semangat kita. Jangan berhenti hanya berkata-kata. Tapi mari kita melakukannya. Mari kita melakukannya dalam semangat yang besar. Maka kegairahan orang Kristen tadi hidup. Maka orang Kristen akan berpacu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Maka hidupnya indah. Luar biasa. Bajik. Nyata. Itulah akan membuat orang Kristen dikenali karena perbuatan baiknya. Siapa yang berbuat baik Kristen? Kenapa berbuat baik?
Ya karena Kristen. Itukah kita? Atau sebaliknya orang bilang, Kristen, apalagi katanya pendeta, aktivis gereja. Tapi buset pelitnya. Waduh, tidak pernah itu berbuat baik. Semoga Anda tak masuk di daftar itu. Mari kita berdoa bersama. Kita dicatat sebagai orang yang berbuat baik, sebagai buah iman yang terlihat. Amin. Kita berdoa saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Untuk peringatan-Mu, untuk ajaran-Mu, untuk firman-Mu, supaya kami hidup benar, hidup bajik, hidup baik. Tolonglah kami, sehingga hidup keimanan kami aktual, terlihat, terasa, terukur, teruji. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, sampai di sini pertemuan Dimensi Iman Kristiani. Terus share pada teman, kasih tahu waktu kita, jam kita, supaya semua bisa bersama-sama menikmati. Ya, dan kita bisa bertumbuh bersama-sama. Ya, di dalam kebenaran firman yang sejati. Doakan terus pelayanan ini, dukung dengan segala cara apa yang saudara bisa lakukan. Tuhan yang dipermuliakan. Sampai bertemu kembali. Shalom. Yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua